Hai, perkenalkan nama saya Jacqueline Veronica Pandey. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dari kelas A2 semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Anak 1 dengan dosen mata kuliah Nurse Julita Legi Eskep MKep. Video ini memuat tentang penjelasan patoflow dari kasus asma dan juga diagnosa serta intervensinya. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan patoflow dari asma. Faktor pencetus serangan asma ada dua. Yang pertama, faktor ekstrinsik dan juga faktor intrinsik. Nah, faktor ekstrinsik itu adalah inhalasi alergen yang terdiri dalamnya ada debu, serbuk-serbuk, dan juga bulu binatang. Sedangkan faktor intrinsik yang pertama adalah polusi udara. Nah, polusi udara ada karbon dioksida, asap rokok, dan juga parfum. Kemudian ada emosional, rasa takut, rasa cemas, dan juga stres. Yang ketiga fisik, cuaca yang dingin atau perubahan temperatur. Yang keempat, infeksi prainfluenza virus, pneumonia, dan mikroplasma. Dan yang kelima, iritan oleh bahan-bahan kimia. Selain itu, ada juga faktor intrinsik, yaitu aktivitas yang berlebihan yang dapat menyebabkan asma. Jika terjadi di antara kedua faktor ini, maka akan terjadi reaksi antigen dan juga reaksi antibodi. Nah, karena ada reaksi antigen dan reaksi antibodi, akan merangsang IgE di sel mas. Nah, setelah terjadi rangsangan, terjadinya proses pelepasan produk-produk sel mas seperti histamin, bradikinin, prostaglandin, dan anafilaksis. Setelah terjadi proses pelepasan produk-produk sel mas, maka akan terjadi atau akan mempengaruhi otot polos dan juga kelenjar pada jalan nafas. Nah, setelah itu akan terjadi edema dinding bronkiolus atau artinya pembengkakan pada dinding bronkiolus. Nah, setelah terjadi pembengkakan pada dinding bronkiolus, maka akan terjadi obstruksi jalan nafas atau penyumbatan pada jalan nafas, sehingga masalah keperawatan yang muncul yaitu pola nafas tidak efektif. Selanjutnya, kontraksi otot polos. Karena adanya kontraksi otot polos, yaitu dengan terjadinya bronkospasme atau yang disebut dengan kejang atau spasme otot bronkus, sehingga akan menyebabkan dyspnea atau yang kita ketahui dyspnea itu atau sesak nafas. Nah, ketika terjadi dyspnea atau sesak nafas, otomatis masalah keperawatan yang akan muncul adalah pola nafas yang tidak efektif. Kalau sudah terjadi dyspnea, maka akan terjadi asma. Nah, jika sudah terjadi asma dan muncul pada malam hari, maka masalah keperawatan yang akan muncul yaitu gangguan pola tidur. Selanjutnya, karena adanya dyspnea, maka tubuh akan berusaha untuk mencari sehingga interkostae melemah, sehingga menjadi kelelahan dan tubuh akan menjadi lemah sehingga masalah keperawatan yang muncul yaitu intoleransi aktivitas. Selanjutnya, karena sudah terjadi asma, otomatis terjadi kurangnya pajanan informasi atau masalah keperawatan yang akan muncul yaitu defisit pengetahuan atau kurangnya pengetahuan. Selanjutnya, karena adanya peningkatan produksi mukus atau peningkatan produksi lendir, dia akan menyebabkan peningkatan sekresi mukus atau peningkatan sekresi lendir sehingga terjadinya rangsangan batuk. Dan terjadi masalah rangsangan batuk, masalah keperawatan yang muncul yaitu bersihan jalan nafas yang tidak efektif.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagnosa serta intervensi yang saya angkat dari kasus asma. Diagnosa yang saya angkat yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil yang pertama, batuk efektif cukup meningkat. Yang kedua, produksi sputum cukup menurun. Yang ketiga, mengi cukup menurun. Yang keempat, dyspnea cukup menurun. Yang kelima, gelisah cukup menurun. Dan yang keenam, frekuensi nafas cukup membaik. Dan yang ketujuh, pola nafas cukup membaik. Intervensi yang dilakukan yaitu latihan batuk efektif dengan observasinya, yaitu yang pertama, identifikasi kemampuan batuk. Yang kedua, monitor adanya retensi sputum. Dan yang ketiga, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas. Terapeutik yang dilakukan yaitu yang pertama, atur posisi semi-fowler atau fowler. Yang kedua, buang sekret pada tempat sputum. Dengan edukasi yang dilakukan yaitu yang pertama, anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung. Yang kedua, anjurkan mengulangi tarik nafas dalam hingga 3 kali. Dan yang ketiga, anjurkan batuk kuat langsung setelah batuk nafas dalam yang ketiga. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka pola nafas tidak efektif membaik dengan kriteria hasil yaitu yang pertama, dyspnea cukup menurun. Yang kedua, pernafasan cuping hidung cukup menurun. Yang ketiga, frekuensi nafas cukup membaik. Yang keempat, tekanan ekspirasi cukup membaik. Dan yang kelima, tekanan inspirasi cukup membaik. Dengan intervensi yang dilakukan yaitu manajemen jalan nafas. Observasinya yaitu yang pertama, monitor pola nafas. Yang kedua, monitor bunyi nafas tambahan. Dan yang ketiga, monitor sputum. Terapeutik yang dilakukan adalah yang pertama, dilakukan penghisapan lendir, bisa juga dengan suction. Yang kedua, berikan oksigen jika perlu. Edukasi yang dilakukan adalah yang pertama, ajarkan teknik batuk efektif. Dengan kolaborasi yaitu yang pertama, pemberian bronkodilator, ekspektoran, dan mukolitik jika perlu. Nah, diagnosa yang ketiga adalah intoleransi aktivitas. Tujuannya agar klien dapat beraktivitas tanpa mengeluh sesak dan frekuensi pernafasan nadi dan TTV menjadi normal. Intervensi yang dilakukan yaitu yang pertama, kaji tingkat aktivitas klien. Yang kedua, berikan kebutuhan dasar klien yang dapat diperlukan. Dan yang ketiga, lakukan istirahat di sela-sela melakukan aktivitas. Dan yang keempat, observasi frekuensi nadi dan pernafasan sebelum dan sesudah aktivitas. Demikianlah video tentang penjelasan PatoFlow serta diagnosa dan juga intervensi pada kasus asma telah selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat.